Halo pemirsa berbahagia, kembali dengan saya Deddy Kurniawan. Anda berada pada YouTube channel saya Call Dekun Request. Di dalam YouTube channel ini seperti biasa saya Deku akan mencoba untuk menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, kita masih berada dalam tajuk Moodle Series, di mana saya akan mencoba untuk menjelaskan fitur-fitur komponen-komponen pembelajaran yang dapat digunakan pada LMS berbasis Moodle. Nah, kita masih melanjutkan tajuk blocks ya, dan hari ini saya akan memperkenalkan sebuah blok yang bernama Random Glossary Entry. Apa itu Random Glossary Entry dan apa fungsi dan kegunaannya? Mari kita saksikan saja tutorial berikut. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan mulai tutorial ini seperti biasa. Saya akan kita login dulu. Baik. Nah, kalau Anda pernah menonton video saya sebelumnya tentang fitur-fitur activities pada Moodle, ada salah satu activitiesnya yang bernama glossary. Ya, mungkin saya bisa tunjukkan di sini. Nah, secara umum glossary ini adalah suatu aktivitas pembelajaran dalam bentuk kolaborasi menyumbang glossary entry atau kamus ya. Nah, jika belum, saya akan linkkan saja video saya terkait dengan glossary ini pada akhir video ini sehingga Anda dapat menontonnya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus ke satu elemen blocks ya yang masih terkait dengan glossary yang bernama Random Glossary Entry. Memang kekurangannya adalah bahwa Random Glossary Entry ini bukan sebuah default blocks ya yang ada di Moodle secara otomatis, tetapi dia harus terlebih dahulu diinstal. Tetapi secara konsepnya dengan adanya Random Glossary Entry blocks, maka kita bisa menghubungkan kegiatan pembelajaran berbentuk glossary building ya dengan blok ini. Nah, jika kita menggunakan glossary entry, glossary activity, ya, maka tujuan kita adalah untuk menambah atau mengembangkan sebuah kamus, sebuah glossary, ya, berisi daftar kata atau konsep yang dipelajari. Nah, kita dapat menampilkan hasil glossary ini dalam bentuk blocks, ya, yang nanti fungsinya bisa seperti mekanisme word of the day, di mana setiap hari atau setiap kali siswa mengakses kelas, dia akan dapat menemukan satu kosakata baru. Ya, jadi dengan adanya glossary Random Glossary Entry ini, maka kita punya daftar kata yang bisa dipelajari oleh siswa setiap kali mereka mengakses pembelajaran daring. Nah, kita langsung saja ke dalam tutorialnya. Ya, sederhana, kita hidupkan dulu terlebih dahulu edit mode, kemudian tambah blok. Kemudian kita cari satu yang namanya Random Glossary Entry. Nah, ini lagi-lagi bukan blok default ya, jadi harus terlebih dahulu diinstal sebelum bisa dipakai di dalam e-learning kita. Saya klik Random Glossary Entry. Nah, pengaturannya cuma satu sebenarnya, yaitu mengacu kepada glossary mana ya. Jadi kita tinggal pindah, sebentar saya pindahkan ini dulu ke atas biar lebih gampang dilihatnya ya. Iya. Nah, kita hanya perlu mengedit ini dengan mengklik tombol setting, ya, configuration, configure. Nah, pengaturan dasarnya hanya berupa arahan kepada glossary mana yang mau kita gunakan. Karena bisa saja dalam satu kelas ada beberapa glossary atau beberapa kamus. Tetapi dalam kasus saya memang kita cuma punya satu glossary, maka ini perlu pilih terlebih dahulu ya. Kalau ada 2 atau 3 tentu harus dipilih yang sesuai gitu. Karena memang blok ini hanya bisa digunakan satu blok hanya untuk satu glossary saja, satu kegiatan saja. Kemudian di sini pilih pilihan randomization-nya, bisa dibuat random entry, atau kalau kita ingin menampilkan kata baru setiap harinya yang paling baru di entry bisa saja. Tapi kita bisa menggunakan yang random saja. Kemudian show concept heading. Ya, di sini kita hidupkan yes supaya nanti ada judul atau headingnya gitu ya.
Nah, yang lain-lain bisa diabaikan karena mungkin tambahan saja. Nah, dengan selesai seperti ini, saya akan nonaktifkan dulu mode edit. Ya, kalau kita scroll sedikit ke bagian bawah, maka dia akan menampilkan satu glossary entry ya sesuai dengan yang tersedia. Jadi kalau di dalam glossary tadi kita memiliki 10 kata, maka dia secara random akan menunjukkan 10 kata. Saya akan coba untuk membuktikan ini dengan refresh ya. Apakah refresh bisa merubah ininya? Refresh lalu di mana tadi letaknya? Oh ya, ini dia. Oke, kalau tadi gambar, yang ini adalah kata ya. Jadi nah, ini kata baru lagi linguistics. Kita refresh sekali lagi. Nah, maka setiap kali kita atau setiap kali siswa login ke LMS Moodle, maka dia akan mendapatkan kosakata yang lain yang berbeda. Jadi bisa menjadi word of the day atau semacam daftar hafalan ya. Jadi mereka bisa menghafal kosakata yang sebenarnya kalau Anda nonton video tentang glossary juga adalah bisa berupa kontribusi dari siswa. Jadi sebenarnya dari siswa untuk siswa ya. Glossary-nya dibuat oleh siswa, kemudian hasilnya bisa dipelajari bersama oleh siswa. Dan dalam konsep saya tentang glossary ini juga kita memastikan bahwa karena namanya kegiatan kolaboratif ya memang esensinya adalah kolaborasi. Jadi kalau misalnya satu orang siswa menyumbang 5 kata saja dalam satu mata pelajaran, maka kalau ada 30 siswa misalnya kita bisa mendapatkan kontribusi 150 kata yang bisa dipelajari, dijadikan study list ya. Jadi kita sebut itu namanya study list. Jadi bisa sangat berarti dalam proses pembelajaran bagi siswa kita. Nah, itu tadi tutorial singkat, sangat sederhana ya terkait dengan glossary dan random entry ya. Dan diharapkan bisa dapat dimanfaatkan dalam kelas-kelas kita di masa yang akan datang. Saya pikir dari saya itu saja terlebih dahulu, dan kita akan masuk ke dalam video-video berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe dan mendapatkan notifikasi setiap saya membuat konten terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita berjumpa lagi. Saya Deddy Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.